Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Albi. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 dari LPTK Universitas Negeri Medan. Pada hari Selasa, 15 Agustus tahun 2023, akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 5, bab 2, harmoni dalam ekosistem, topik A, memakan dan dimakan. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan yaitu problem based learning. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Semangat pagi. Luar biasa. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Oh, siapa yang tidak hadir nih? Farel dan Rahman. Oke, ya. Jadi kalau yang tidak hadir, jangan lupa untuk memberikan atau mengirimkan surat ke Bapak. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama yang kita yakini. Nah, hari ini siapa yang memimpin doa? Hercules. Oh, yuk, silakan Hercules. Teman-teman, mari kita berdoa sesuai agama yang kita yakini. Berdoa dengan Amin, amin. Ya, terima kasih Hercules yang telah memimpin kawannya untuk berdoa. Hari ini kita akan mempelajari tentang rantai makanan. Kita sudah memasuki bab kedua ya, harmoni dalam ekosistem. Yaitu topik A, makan dan dimakan dalam materi rantai makanan. Biar kita lebih semangat lagi, mari kita menyanyikan salah satu lagu nasional sebagai salah satu cara untuk menunjukkan kecintaan kita terhadap Indonesia. Oke, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Oke, semuanya silakan berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Oke, di kelas 3 dulu kita sudah pernah belajar tentang rantai makanan, ya kan? Nah, kita akan mengulang kembali ya. Sekarang, apakah kalian pernah melihat hewan di halaman rumah atau di sekitar kalian ya yang mengejar hewan lain? Oke, coba Hercules. saya pernah melihat seekor kucing mengejar seekor tikus. Kucing mengejar tikus ya. Kucing mengejar tikus. Nah, kenapa kok kucing mengejar tikus? Karena kucing mau makan. Iya, karena kucing ingin makan tikus. Nah, apa kalian tahu rantai makanan itu apa, Nak? Oke, coba Nora. Rantai makanan adalah urutan Uh, makhluk yang menunjukkan Siapa makan siapa ya. Jadi kalau kata Nora, urutan makhluk hidup makan siapa ya. Siapa makan siapa ya. Nah, jadi sederhananya seperti itu. Contohnya apa? Siapa yang bisa beli contoh? Tumbuhan dimakan belalang ya. Jadi itu belalang memakan tumbuhan. Lalu belalangnya dimakan oleh siapa? Ada yang tahu? Laba-laba. Nah, itu adalah urutan tadi makhluk hidup siapa makan siapa ya. Jadi dari tanaman dimakan oleh belalang ya, belalang dimakan oleh laba-laba misalnya tadi ya. Nah, itu adalah urutan, makanya disebut dengan rantai makanan. Sekarang jika kalian melihat hewan tadi misalnya kan ada laba-laba makan belalang ya kan, kucing makan tikus. Menurut kalian itu kejam apa gimana? Oke, Wahyu. Awalnya saya merasa sedih, Pak. Awalnya saya merasa sedih ketika melihat hewan dimakan oleh hewan lain. Ya, jadi Wahyu dia merasa kasihan awalnya ya kan. Tetapi setelah kita belajar di sekolah, kita tahu ya ternyata itu adalah bagian dari alam ya. Itu bagian dari ekosistem. Nah, itulah yang disebut dengan rantai makanan. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah kalian mampu mendeskripsikan secara mendalam hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem dengan tepat. Lalu yang kedua, ya, kalian mampu mengidentifikasi peran makhluk hidup
dalam rantai makanan serta dampak dari perubahan keseimbangan di dalamnya dengan benar. Lalu yang ketiga, ya, kalian mampu mengevaluasi dan memberikan solusi alternatif untuk menjaga keseimbangan rantai makanan dengan baik. Sebelum kita memasuki pelajaran, kita tepuk semangat dulu ya. Oke, tepuk semangat. Luar biasa, ya. Nah, oke, Bapak ada sebuah gambar nih, ya. Coba kalian lihat gambar tersebut. Kira-kira apa saja yang ada di dalam gambar ini? Ada elang. Ini elang ya. Ada kelinci. Ada ikan. Ada serigala, ya. Itu betul ya yang dikatakan oleh Andrian, ada elang di sini ya. Ada serigala, ada ubur-ubur, ikan hiu dan ikan lainnya ya. Nah, ini adalah ekosistem yang ada di dalam laut ya, di dalam air ya. Sedangkan ini adalah ekosistem yang ada di darat ya. Jadi di sini ada di ekosistem darat ini ada tumbuhan yang ya kan, lalu ada elang, ada kelinci, ada serigala ya, ada beruang, lalu beruangnya ada menangkap ikan, lalu di dalam ekosistem laut ini ada ubur-ubur ya, ada belut, ada ikan hiu dan ikan lainnya ya. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat video dulu ya. Itu tadi adalah ekosistem di sawah ya, rantai makanan yang ada di sawah. Apa saja yang kalian lihat tadi? Tikus, Ada tikus, iya. ada Ular, ada cacing, ada cacing, jamur, jamur, ada itu padi, ada padi. Terakhir? Ya, ada elang. Itu adalah ekosistem yang ada di sawah ya, rantai makanan yang ada di sawah. Berawal dari padi ya, padi tadi dimakan oleh tikus, lalu tikusnya dimakan ular, ular dimakan elang, elangnya mati, lalu ada dimakan oleh diuraikan oleh cacing dan jamur. Cacing dan jamur tadi sebagai dekomposer. Dekomposer tadi sebagai penyubur di dalam tanah. Dalam tanah tadi kembali lagi ke padi. Nah, sekarang Bapak akan memberikan sebuah cerita. Cerita ini tentang Aga dan kebun di belakang rumahnya. Bapak ceritakan, pada suatu hari yang cerah, Aga sedang bermain di halaman belakang rumahnya. Dia melihat sebuah pohon mangga yang penuh dengan buah yang mulai ranum. Di bawah pohon, dia melihat semak-semak yang penuh dengan serangga. Salah satu yang menarik perhatiannya adalah ulat yang sedang asik makan daun. Tak jauh dari sana, seekor burung sedang hinggap di dahan, tampak menanti kesempatan yang untuk menangkap ulat tersebut. Namun, Aga merasa kasihan pada ulat itu. Dengan cepat ia mengambil ulat tersebut dan meletakkannya di tempat yang aman jauh dari burung. "Ha," kata, "aku menyelamatkanmu, ulat kecil," kata Aga dengan bangga. Namun keesokan harinya Aga melihat bahwa banyak daun di pohon mangga telah dimakan oleh ulat-ulat, bahkan buah mangganya pun telah tampak rusak ya. Nah,
Menurut kalian, apakah tindakan yang dilakukan oleh Aga menyelamatkan ulat dari burung itu baik? Coba Salwa. Kalau menurut Salwa, tindakan Aga itu baik enggak? Menyelamatkan ulat dari burung. Baik. Oke. Nah, kata Salwa baik ya. Kalau yang lain, ada yang ingin berpendapat lain? Karena ulat itu merusak tumbuhan. Oke. Nah, apa yang kalian pikirkan tentang kondisi mangga keesokan harinya? Ya, tadi dalam cerita itu, karena Aga menyelamatkan ulat tadi, bagaimana keadaan mangga keesokan harinya? Oke, coba Maharani. Berlubang-lubang, daunnya berlubang-lubang. Oke. Nah, apakah kalian tahu bahwa mengapa banyak daun yang dimakan oleh ulat? Oke, coba. Iya, populasi ulat meningkat. Kenapa kok populasi ulat meningkat? Karena elang tidak memakan ulat. Iya, karena burung yang seharusnya memakan ulat, ya tidak memakan ulatnya. Ulatnya kenapa? Diselamatkan oleh Aga. Karena ulat yang diselamatkan oleh Aga, burung tidak bisa memakannya, maka populasi ulat tadi seperti yang dikatakan Amira bertambah banyak. Sehingga pohon mangga yang seharusnya subur tadi, ya daunnya bagus, maka menjadi iya, berlubang-lubang dimakan oleh ulat. Jadi itulah yang namanya rantai makanan, ya. Jadi rantai makanan itu adalah jalur makan dan dimakan antar makhluk hidup, bisa digambarkan sebagai rantai makanan. Jadi rantai makanan itu tidak hanya sekedar makan memakan, tetapi perpindahan energi. Contohnya apa, Pak? Misalnya, ya, kalau kalian tidak makan, misalnya dari pagi, bagaimana keadaannya? Lapar, ya kan? Lemas nggak? Lemas. Terus gimana caranya supaya tidak lemas lagi? Makan. Nah, makan itu akan menambahkan energi. Sama seperti hewan dan lain, ya, manusia dan hewan. Manusia dan hewan membutuhkan energi. Nah, caranya untuk mendapatkan energi salah satunya adalah dengan makan. Begitu juga dengan hewan. Hewan yang mengejar tikus tadi, ya, untuk mendapatkan makanan supaya mendapatkan energi. Pada rantai makanan, jalur dimulai dari peran produsen. Peran produsen itu bermula dari tumbuhan. Kenapa kok tumbuhan? Karena tumbuhan bisa memproduksi makanannya sendiri, ya, melalui apa? Fotosintesis, ya. Dengan bantuan cahaya matahari, tumbuhan bisa membuat makanannya sendiri dari reaksi fotosintesis. Maka tumbuhan dinamakan produsen. Dia jalur yang paling awal. Hewan dan manusia itu disebut sebagai konsumen. Kenapa konsumen? Karena dia mengonsumsi atau memakan makhluk lain. Contohnya tadi kita, ya, manusia, ya, supaya kita berenergi maka kita makan. Kita salah satunya makan apa? Ikan. Makan ikan, ya. Makan udang, apa lagi? Makan ayam. Nah, itu supaya kita berenergi. Hewan juga seperti itu, ya. Ada yang memakan tumbuhan, ya kan? Ada yang memakan hewan lain. Pada rantai makanan, konsumen dibagi menjadi beberapa tingkatan, ya. Konsumen tingkat 1 biasanya memakan pada tingkat produsen atau memakan tumbuhan. Ini biasanya pada hewan herbivora atau omnivora, ya. Contohnya apa? Tadi adalah yang dikatakan Naura, belalang memakan apa? Makan belalang tadi makan apa, Nak? Makan rumput, ya, makan tumbuhan. Lalu ada konsumen tingkat kedua. Nah, konsumen tingkat kedua ini adalah hewan yang memakan konsumen tingkat pertama. Biasanya hewan karnivora atau omnivora. Contohnya apa tadi? Belalang tadi dimakan oleh siapa? Laba-laba. Maka laba-labanya adalah
konsumen tingkat kedua. Sedangkan belalangnya konsumen tingkat 1. Lalu konsumen tingkat ketiga, kelompok hewan yang memakan konsumen tingkat yang kedua. Begitu dan seterusnya. Selain dari produsen dan konsumen, ada juga yang namanya dekomposer. Dekomposer itu ya contohnya adalah jamur, ya, bakteri, cacing tanah, itu merupakan dekomposer alami. Kalau Bapak contohkan rantai makanan itu seperti ini. Misalnya ini ada apa nih? Rumput, ya. Rumput ini kita sebut sebagai apa tadi? Tumbuhan. Sebagai dia yang pertama tadi. Angkat tangannya dong kalau jawab. Tumbuhan sebagai apa dia? Oke, coba Yusuf. Produsen. Tumbuhan sebagai produsen. Di sini contohnya Bapak ambil adalah rumput. Dengan bantuan sinar matahari, matahari menghasilkan energi cahaya, maka rumput menghasilkan makanan dari fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari. Lalu rumput dimakan oleh apa nih? Belalang. Nah, belalang memakan rumput itu adalah konsumen 1 atau konsumen tingkat 1. Jadi dari produsen, lalu belalang ini memakan rumput. Belalang ini disebut dengan konsumen tingkat 1. Lalu ada apa nih? Tikus. Tikus memakan belalang. Maka tikusnya adalah konsumen tingkat kedua. Oke. Kita lanjutkan. Lalu ada ular, ya. Ular makan tikus, maka ularnya adalah konsumen tingkat ketiga. Lalu di sini ada elang, ya. Elang memakan ular, maka elang merupakan konsumen tingkat yang keempat. Elangnya mati, maka akan diurai oleh jamur, ya. Jadi elang yang sudah mati, bangkainya tadi akan jatuh ke tanah kan? Nah, di tanah dia akan diuraikan oleh dekomposer. Salah satunya adalah bakteri dan jamur seperti tadi ya. Bangkai elang tadi diubah menjadi nutrisi untuk tanah. Nah, dari nutrisi tersebut setelah diuraikan, nutrisi yang dari elang tadi ya, yang sudah dikomposisi oleh jamur menjadi nutrisi di dalam tanah. Nutrisi dalam tanah bersama dengan matahari dan air membuat rumput menjadi tumbuh subur. Ya, kembali lagi, ya kan? Kalau kita lihat di sini dari rumput ke belalang, belalang dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, elangnya mati, diuraikan oleh jamur dan bakteri dan masuk ke dalam tanah menjadi nutrisi lagi. Kembali lagi menjadi subur tanahnya, maka rumputnya juga akan menjadi subur ya. Jadi makanan ini, rumputnya tadi bersama dengan nutrisi di dalam tanah, air dan matahari, dia memproduksi makanannya sendiri ya. Begitu seterusnya. Ini namanya disebut dengan rantai makanan. Ada yang putus nggak kira-kira ini? Tidak ya. Jadi ini disebut dengan rantai makanan. Dari penjelasan Bapak tadi, bagaimana makhluk hidup dalam satu ekosistem berkaitan satu dengan yang lainnya. Lalu pertanyaannya kedua, bagaimana makhluk hidup pada suatu ekosistem mendapatkan energi? Pertanyaan yang ketiga, bagaimana hubungan antara tanaman dan hewan dalam satu ekosistem? Nah, sebelum kalian menjawab ini, kita akan bekerja secara kelompok untuk menyelesaikan masalah yang Bapak ceritakan tadi. Bapak tadi cerita tentang apa tadi? Alga ya. Nah, berdasarkan cerita alga tadi, kita tentukan permasalahan ekosistem. Bagaimana seharusnya alga bertindak untuk menjaga ekosistem di halaman rumahnya. Tadi kan alga menyelamatkan ulat, seharusnya tidak perlu diselamatkan. Kenapa? Karena ulat tadi makin banyak. Karena tidak dimakan oleh burung ya. Ulat tadi adalah makanan burung, ya kan? Karena tadi diselamatkan oleh alga, maka ulat tadi semakin banyak. Ulat yang semakin banyak menyerang tumbuh-tumbuhan yang ada di halaman belakang rumah alga. Nah, sekarang permasalahannya, coba kalian carikan solusi supaya belakang halaman rumah alga itu terjaga keseimbangan ekosistemnya. Oke ya? Nah, Bapak bagi menjadi 4 kelompok ini kita ya.
Oke, kelompok satu. Kelompok satu ini ya? Siapa ketuanya nih? Rafa ya. Rafa, ini kelompok apa namanya, Nak? Rambutan. Ingat ya, kelompok rambutan. Yang ini? Kelompok durian. Ini kelompok durian. Siapa ketuanya? Oke, Naura. Yang ini? Apa namanya, Nak? Anggur. Siapa ketuanya? Oke. Yang ini? Kelompok manggis. Siapa ketuanya? Amanda. Oke. Bapak bagikan LKPD-nya. Coba sebelum kalian mengerjakan, ya, perhatikan dulu. Caranya kalian baca dulu petunjuk pengisiannya. Di sini ada A, B, C, dan D. Yang A kalian isikan nama kelompoknya. Tadi nama kelompoknya udah ada ya. Lalu isikan nama anggota kelompoknya. Lalu kalian lihat di sini tahapan pengerjaannya. Nah, di sini ada petunjuk tahapannya. Jika ada kolom seperti ini, kalian isikan di dalam kolom ini. Ya, paham ya? Oke, kalian baca tahapan demi tahapannya, lalu kalian kerjakan, kalian isi di dalam kolom ini. Oke, ada yang belum paham? Sudah paham semua? Oke, nah silahkan dikerjakan bersama kelompoknya ya. Gabung saja loh. Kok diam-diam aja, memisahkan diri. Jangan memisahkan diri. Amanah duduk di sini, Nak. Di tengah. Jadi bisa kan? Ada Sabila, ada Rabil. Yang ini ketuanya siapa ini? Nah, Mahrani tengah sini. Ya kan? Jadi bisa ini ya. Kelompok apa tadi namanya? Anggur. Nomor 1. Berapa hektar? Nggak usah lah, dia kan nggak datang. Nggak apa-apa. Oh, udah ditulis? Oh ya udah. Oke, sudah ya? Oke, ya. Kita mulai. Tapi sebelum kita menampilkan hasil diskusinya, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Coba kita berdiri dulu semua. Kita main tepuk fokus ya. Kalau Bapak bilang tepuk satu, Bapak bilang satu. Berarti tepuknya? Kalau Bapak bilang tepuk dua, tepuk 3, 4. Kalau 4, gitu ya. Ya, angin ya. Oke, kalau 1, 2, 3, 4. Nah, oke ya. Fokus ya, udah. Sabila belum fokus. Oke, kita mulai ya. Oke. Tepuk 2. Tepuk 1. Tepuk 3. Tepuk 4. Wah, ada fokus semua. Oke. Iya, duduk semuanya ya. Oke, siapa yang ingin tampil pertama kali? Oke, kelompok rambutan. Yuk, kita coba setiap kelompok perhatikan kelompok rambutan yang akan menyajikan hasil diskusinya. Yuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok rambutan yang terdiri dari Muhammad Yusuf, Muhammad Wahyu Ardiansa, Hantu Mules, dan Rafael Jan Fahrezi ingin membacakan hasil
Tambahkan biji. Oke. Ceritakan ide bagaimana caranya menjaga tumbuhan dan hewan di halaman belakang rumah agar semua seimbang dan bahagia, agar bisa memberikan edukasi kepada tetangganya tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam di halaman belakang rumah. Belakang rumah dengan memberikan edukasi. Oke. Coba ada nggak dari kelompok lain yang ingin bertanya? Coba. Apakah ada yang ingin bertanya? Sangat bagus. Sangat bagus. Sangat bagus. Oke. Ada lagi yang ingin memberikan apresiasi atau berpendapat atau pertanyaan kepada kelompok rambutan? Ada? Tidak ada? Sudah bagus jawabannya? Sudah. Oke, kita kasih tepuk tangan ke kelompok rambutan. Oke, silakan duduk. Kelompok rambutan, ada lagi kelompok? Oke, kelompok durian. Kelompok durian 3 orang ya. Oke, yang lain, kelompok yang lain mendengarkan. Yuk, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok durian ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Sangat bagus. Sudah bagus. Sangat bagus, Pak. Sudah bagus, Alhamdulillah. Sangat bagus. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok durian. Silakan kembali ke tempat duduknya. Untuk menguji pemahaman kalian, ya, kita akan melakukan evaluasi melalui aplikasi Quizzes. Oke, nomor 1 kita lihat, ya. Dibaca dulu soalnya. Tanaman herbivora, karnivora dalam suatu ekosistem. Apakah A, apakah B, apakah C, atau D? Angkat jawabannya. Ya, semuanya betul ya, 100% ya. Dapat semua ya. Oke, luar biasa. Sekarang, siapa yang bisa memberikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Oke, coba Yusuf. Oke ya. Jadi dalam sebuah ekosistem
makhluk hidup bisa menjadi sumber energi ya bagi makhluk hidup yang lain. Ada yang bisa memberikan kesimpulan yang lain? Oke, coba Naura. Apa nak? Rantai makanan adalah siapa makan siapa ya. Jadi rantai makanan kalau kata Nora tadi ya urutan makhluk hidup siapa makan siapa. Oke. Apa yang kalian rasakan setelah belajar hari ini? Coba. Menyenangkan. Bagian mana yang menurut kalian menyenangkan? Oke, coba Yusuf. Semuanya. Ada materi yang belum kalian mengerti? Atau sudah mengerti semua? Sudah mengerti semua? Sudah mengerti semua. Baik, berarti sudah mengerti ya materi tentang rantai makanan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita nyanyi dulu lagu daerah, judulnya apa? Kolera. Oke, yuk berdiri dulu yuk. Soleram. Sebagai tugas di rumah, ya kalian coba cari bersama kawan atau abangnya, ayahnya, ibunya, ya, emaknya. Coba cari. Tadi kita rantai makanan ekosistem sawah. Coba kalian cari lagi rantai makanan di ekosistem yang lain. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ya, baiknya kita berdoa untuk menutup pelajaran kita hari ini. Doa selesai. Oke, Hercules silahkan. Terima kasih ya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Ya, Bapak cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.